Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 mata kuliah Hak Asasi Manusia. Untuk anggota kelompok 6 ada Agnia Sabila Kurniawan, Daniel Carlos Maripi, Elia Winingsih, Fadia Mardiah, dan Yadi Kusuma Fadilah. Human right atau dalam bahasa Indonesia lebih dikenal hak asasi manusia. Di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia, Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang HAM menentukan bahwa hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaannya manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Adapun macam-macam hak menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, yaitu 1. Hak untuk hidup. 2. Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan. 3. Hak mengembangkan diri. 4. Hak memperoleh keadilan. 5. Hak atas kebebasan pribadi. 6. Hak atas rasa aman. 7. Hak atas kesejahteraan. 8. Hak turut serta dalam pemerintahan. 9. Hak wanita. Dan yang terakhir, 10. Hak anak. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan membahas tentang hak atas rasa aman. Pengertian hak atas rasa aman ini dapat kita bagi menjadi dua bagian, yaitu pengertian hak dan pengertian rasa aman itu sendiri. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hak diartikan sebagai kewenangan, kekuasaan untuk berbuat karena telah ditentukan undang-undang atau aturan tertentu, serta kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu. Adapun pengertian hak atas rasa aman oleh Haris Azhar. Haris Azhar adalah seorang advokat Indonesia dan aktivis HAM sejak tahun 1999. Ia bergabung dengan Kontras atau Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan dan menjadi koordinator Kontras pada tahun 2010 sampai 2016. Menurut Haris Azhar, rasa aman adalah bagian dari kebutuhan hidup kita. Tugas negara adalah menciptakan situasi rasa aman bagi setiap orang baik sendiri-sendiri atau bersama-sama. Itu yang dibilang hak atas rasa aman. Kepolisian harus memastikan setiap orang terhindar dari kekerasan, terhindar dari tindakan yang membahayakan jiwanya atau merugikan harta bendanya atau menciptakan situasi yang lebih buruk. Selanjutnya, ada tujuan hak atas rasa aman. Adapun tujuan dari hak atas rasa aman tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada amandemennya yang kedua sudah secara tegas memasukkan hak atas rasa aman ini di dalam pasal 28A sampai 28I. Juga diatur dalam pasal 30 Undang-Undang HAM yang berbunyi, setiap orang berhak atas rasa aman dan tentram serta perlindungan terhadap ancaman, ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu. Dalam pasal 35 Undang-Undang HAM, setiap orang berhak hidup di dalam tatanan masyarakat dan kenegaraan yang damai, aman, dan tentram yang menghormati, melindungi, dan melaksanakan sepenuhnya hak asasi manusia dan kewajiban dasar manusia sebagai diatur dalam undang-undang ini. Selanjutnya, kami akan memberikan contoh kejadian terjadinya pelanggaran hak atas rasa aman. Berikut cuplikannya. Mencabuli 25 siswi SMP Negeri Jombang
Usai dilaporkan para korban, MEA langsung diamankan petugas Satreskrim Polres Jombang. Pelecehan dilakukan dengan modus ruqyah. Pelaku yang merupakan guru bahasa Indonesia ini mengaku bisa mengeluarkan aura negatif atau jin yang ada di dalam tubuh korban. Ya, lokasi kejahatannya pun berpindah-pindah, mulai dari tenda pramuka, gudang musola, hingga dalam kelas. Mirisnya aksi ini telah ia lakukan sejak 1 tahun lalu. Dan atas perbuatannya pelaku diancam hukuman maksimal 15 tahun penjara. Dia menawarkan untuk dilakukan ruqyah, yaitu untuk mengusir setan. Pelecehan verbal, pemerkosaan, sentuhan fisik, serta perbuatan tidak senonoh lainnya. Ketika perempuan dianggap lemah sehingga rentan menjadi korban, pelaku tidak segan menjadikan perempuan sebagai objek seksual, bahkan di ruang publik yang ramai, termasuk di dalam dunia pendidikan, dalam hal ini sekolah. Padahal, tidak ada satu alasan pun yang berhak menjadikan seseorang sebagai objek kejahatan seksual. Negara dalam hal ini tidak mampu menjamin hak asasi warga negaranya, khususnya perempuan, berupa kebebasan atas kehidupan dan keamanan. Berbagai kekerasan dan ancaman kekerasan seksual yang dialami oleh perempuan, khususnya menunjukkan bahwa pemerintah tidak mampu memenuhi, melindungi, dan menghormati hak atas rasa aman, dan khususnya dalam dunia pendidikan Indonesia. Adapun cara memulihkan psikologi murid yang terkena pencabulan oleh guru. Penyembuhan trauma pada korban kekerasan seksual yang pertama, memastikan keamanan korban. Dan yang kedua, kemudian perlu adanya keterbukaan atas kejadian yang dialami oleh korban. Korban juga dapat membantu dirinya dengan menceritakan kejadian yang dialami kepada orang dipercaya, sehingga menimbulkan rasa lega yang nantinya dapat membantu dalam proses pemulihan. Dan ketiga, selanjutnya faktor dukungan dan penyemangat dari lingkungan sangat diperlukan dalam penyembuhan. Dan yang terakhir adalah dengan melupakan kejadian yang terjadi dengan cara menyalurkannya kepada hal-hal yang bersifat positif, dan juga perlu adanya pendampingan orang tua. Dan yang terakhir, ada upaya penanggulangan kejahatan pencabulan yang dilakukan oleh guru terhadap siswanya. Untuk menanggulangi kejahatan pencabulan pada anak-anak, pertama-tama harus tahu terlebih dahulu apa penyebabnya, serta kerjasama dan kolaborasi antara sekolah dengan orang tua, agar tindak kejahatan ini tidak terjadi lagi. Sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.